Malaysia tengah mengincar jet tempur Fa-50 buatan Korea Selatan. Fa-50 merupakan jet tempur ringan di mana Malaysia membutuhkannya untuk menambah kekuatan udaranya. Setidaknya Malaysia hendak membeli 14-16 unit Fa-50. Kebutuhan Malaysia akan jet tempur baru cukup mendesak, maklum karena proses modernisasi alutsista Malaysia mengalami keterlambatan. Penyebabnya ialah kasus mega korupsi mantan PM Najib Razak. Korupsi Najib menggeruk anggaran pertahanan Malaysia. Sebab inilah Malaysia tak bisa membeli alutsista. Menyoal Fa-50, jet tempur ini mendadak laku gegara Indonesia. Ya, Indonesia merupakan negara di Laut Korsel yang memakai pertama kali T-50 Golden Eagle. T-50 Golden Eagle merupakan jet tempur latih dan serang ringan buatan Korean Aerospace Industries (KAI). Korsel cukup beruntung memiliki T-50. Sebab teknologi jet tempur T-50 disuplai oleh Lockheed Martin Amerika Serikat. Jaminan mutu bila teknologi T-50 disuplai oleh Lockheed Martin. Proyek T-50 dimulai tahun 1992 dengan nama KTX Project SAU. Korsel hendak mengganti pesawat latih T-38 dan F-5B. Tujuannya untuk melatih calon pilot KF-16 Satuan Astronomi Korsel. Kebetulan KF-16 juga menggunakan teknologi dari Lockheed Martin. Daripada membeli, akhirnya Korsel meminta pemerintah AS mengajari cara membuat jet tempur ini. Uniknya Lockheed Martin malah ikut membiayai program T-50 sebanyak 13%. Sisanya yakni 17% oleh KAI dan 7% oleh pemerintah Korsel. Butuh waktu sekitar 8 tahun bagi tim untuk mewujudkan terciptanya T-50. Meski pesawat latih, nyatanya Korsel melengkapi T-50 dengan persenjataan mendekati F-16. Ia mampu membawa senapan mesin M61 Vulcan, rudal M9 Sidewinder, Smart Bomb Mk82 hingga AGM-65 Maverick. Indonesia pada tahun 2013 yang sedang mencari pengganti Hawk Mk53 miliknya kemudian melirik T-50. Korsel girang bukan main alutsista miliknya yang tak laku dijual ke negara lain akhirnya dilirik oleh Indonesia. Pembelian T-50 sendiri diwarnai drama pencurian data delegasi Indonesia saat berkunjung ke Korsel. Intelijen Korsel rupanya sengaja mencuri data delegasi Indonesia untuk mengetahui sikap Jakarta apakah bakal membeli T-50 atau tidak. Meski ada kasus tersebut, Indonesia tetap memutuskan membeli T-50 dari Korsel. Akhirnya pada awal tahun 2014 16 unit T-50 dikirim ke Indonesia. Mereka menempuh penerbangan panjang langsung dari Korsel. Pesawat latih tempur T-50I Golden Eagle ini diperuntukkan melatih para penerbang tempur muda lulusan sekolah penerbang, sebelum mereka mengoperasionalkan pesawat Sukhoi, F-16, F-5 maupun Hawk 100/200. Selain itu pesawat tersebut juga akan dijadikan pesawat aerobatik TNI AU, ujar TNI tanda hubung au.mil.id. Setelah dibeli Indonesia, barulah negara lain melirik T-50 namun versi terbarunya yakni Fa-50. Kemampuan T-50 yang sudah diuji oleh Indonesia inilah yang jadi sebab negara lain tertarik membelinya. Pelanggan pertama ialah Filipina. Filipina membeli satu skadron Fa-50 untuk mengaktifkan kembali kesatuan jet tempur Manila yang sudah mati suri puluhan tahun. Kemudian setelah Filipina ada Thailand menyusul membeli Fa-50. Lantas ada Irak yang juga memakai Fa-50 sebagai jet tempur garis depannya. Nah, baru kali ini Malaysia yang ingin membeli Fa-50 menggunakan skema tukar guling dengan minyak sawit. Media Malaysia Defense Security Asia mengklaim jika Korsel setuju dengan skema tukar guling minyak sawit. Korean Aerospace Industries (KAI) tidak masalah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Malaysia yang mewajibkan sebagian pembayaran untuk pembelian 18 pesawat Fighter Lead-in Aircraft, Light Combat Aircraft,
(FLITLCA) untuk dilakukan secara counter trade dengan menggunakan minyak sawit atau produk hilir lainnya, ungkap Chief Financial Officer Kemalak Systems SDN BHD Mayor, B. Iswandi Mohsarif. Bahkan Korsel tak apa FA50 dibayar pakai sawit. Korea Aerospace Industries, KAI, tidak memiliki masalah dalam memenuhi persyaratan minyak sawit yang ditetapkan oleh pemerintah Malaysia. Katanya, meski demikian Indonesia bisa membuat buyar rencana Malaysia membeli FA50. Dikutip dari channel News Asia, tanggal 20 Mei tahun 2022, pakar ekonomi dari Maybank, Ong Cheting menjelaskan Indonesia bakal membuka kembali keran ekspor minyak sawit. Seperti diketahui jika Indonesia merupakan pengekspor minyak sawit terbesar di dunia bersama Malaysia. Dibukanya kembali izin ekspor minyak sawit membuat harga CPO di pasaran dunia akan melemah. Untuk pembeli internasional, ketersediaan minyak sawit Indonesia akan sedikit menekan harga CPO, minyak sawit mentah, internasional, kata Ting. Ekspor minyak sawit juga akan membuat petani Indonesia lega akan keputusan pemerintah. Secara keseluruhan, pencabutan larangan ekspor ini melegakan petani yang berbasis di Indonesia, jelasnya. Tapi ini buruk bagi Malaysia di mana mereka sebetulnya siap menggantikan posisi Indonesia sebagai eksportir CPO di dunia. Malaysia berharap dengan memonopoli perdagangan minyak sawit akan membuat harga CPO naik drastis. Tapi dengan kembalinya Indonesia dalam permainan menjadikan harga minyak sawit kembali terjangkau. Korsel mungkin tak akan tertarik lagi dengan minyak sawit Malaysia ditukar FA50 karena harganya sudah murah lantaran dibukanya kembali ekspor dari Indonesia.